Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pada mata kuliah pengolahan citra, kita membahas tentang pemampatan citra atau image compression. Kita masuk ke slide pertama. Kita tahu bahwa semakin besar ukuran sebuah gambar, maka ukurannya makin besar pula ya memorinya. Jadi di situ kenapa gambar itu menjadi besar ukurannya? Karena di situ terjadi duplikasi data. Jadi warna yang sama atau warna yang mirip itu didata kembali seperti itu. Itu penyebabnya kenapa gambar itu semakin besar. Poinnya adalah di sini. Contoh ya, di sini ada citra langit biru dengan beberapa awan putih di mana banyak intensitas pixel dan region yang sama. Seperti itu. Tidak hanya region yang sama sebetulnya, tapi ada juga area warna yang sebenarnya mirip dan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, konsepnya di sini apabila ada warna yang tidak terlalu signifikan perubahannya, maka itu diambil nilai rata-rata dari warna tersebut. Seperti itu. Itulah kenapa gambar dapat dikompresi. Intinya, semua gambar yang nilainya mendekati, maka dianggap menjadi satu warna. Begitupun warna-warna lainnya. Pemanfaatannya adalah apa? Pertama adalah lebih mudah kita pada saat melakukan upload dan download melalui internet. Terus apabila kita melakukan pengiriman gambar melalui email itu lebih ringan juga. Atau ketika kita mengunggahnya melalui situs dan kemudian pada saat situs tersebut menampilkan gambar, maka dia akan lebih cepat menampilkannya. Selain itu, manfaat kedua adalah kebutuhan storage-nya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak dimanfaatkan. Nah, di sini adalah beberapa metode kompresi yang diharapkan. Alasannya di sini banyak ya. Pertama adalah proses kompresi dan dekompresi itu cepat, itu yang diharapkan ya. Proses dekompresi adalah proses di mana gambar yang sudah dikompresi atau sudah ditekan, maka dapat dikembalikan lagi ke ukuran semula. Pada hal ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, ada kompresi yang dia itu hasilnya itu besar penekanannya. Ada juga yang kecil. Jadi ini tergantung banyak faktor. Salah satunya adalah faktor jumlah warna yang digunakan. Jadi di sini sudah ada contoh, apabila dibandingkan dengan citra langit biru tanpa awan, itu pasti ukurannya lebih kecil ya. Kecil pasti. Dibandingkan dengan citra yang isinya adalah pemandangan alam, di mana kita tahu warna alam ya. Contoh ya, saya memotret gambar sawah. Yang dimana pastinya sawah itu sudah termasuk diantaranya ada gambar awannya juga, ya kan? Ada gambar sawahnya, ada gambar awannya, atau mungkin ada gambar orang-orang sawah yang dimana orang-orang sawah itu dipakaikan pakaian yang berwarna. Itu pasti sangat kecil sekali penekanannya, ya karena alasannya adalah mengandung banyak objek. Jadi sebenarnya di sini penekanannya lebih ke warnanya. Dan kualitas gambar hasil kompresi harus bagus. Jadi jangan sampai penekanan gambar yang dilakukan menghasilkan warna yang buruk gitu. Selanjutnya, ini adalah rumus untuk melakukan kompresi. Kita langsung masuk ke statistical compression-nya, yaitu kita menggunakan metode Huffman. Di sini adalah metode Huffman, dia itu termasuk dalam metode lossless compression. Jadi di sini kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh di mana citra memiliki ukuran 6x4 dengan 8 derajat keabuan. Terus seluruh pixelnya adalah 4096. Nah, di sini ada jumlah pixel warna 0 sebanyak 790, warna 1 sebanyak 1023 dan warna 2 sebanyak 850, kemudian warna 3 sebanyak 656 dan seterusnya. Kemudian dari warna tersebut dibagi dengan total warnanya. Ini angka 4096 diambil dari sini. Nih, diambil dari 4096 yang ada di sini. Dan menghasilkan nilai 0,19, 0,25, 0,21 dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke langkah pertama. Langkah pertama adalah mengurutkan hasil dari yang terkecil ke
yang besar. Jadi di sini 0,02, 0,03 hingga 0,25. Di sini lebih kecil ya. Warna 7 dengan nilai 0,02. Ya, ini warna 7 0,02. Terlihat di sini warna 7 yang ini. Warna 7 0,02. Warna 6 sebanyak 0,03. Saya tarik garis di sini. Ya. Terus warna 5 sebanyak 0,06. Warna 5 sebanyak 0,06 ini. Dan warna 4 0,08 dan seterusnya. Jadi ini diurut hasilnya dari yang terkecil hingga ke besar. Lalu warna 7 dan 6 dijumlahkan terlebih dahulu karena ini harus menjumlahkan dari bagian yang paling kecil dulu. Ya. Konsepnya adalah warna yang kecil atau nilai yang kecil berada di sebelah kiri. Berada di sebelah kiri. Ini saya tulis ini kiri. Warna kiri itu adalah yang nilainya kecil. Ya. Kalau yang warnanya besar berarti di sebelah kanan. Kanan itu warnanya besar. Di sini ada 0,05, lanjut di sini 0,06 pastinya. Karena 0,06 itu warnanya besar ya. Seperti itu. Ini 0,05 adalah penjumlahan dari 0,02 dan 0,03 yang hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya adalah ini masih pembahasan yang tadi ya. Ini masih pembahasan yang tadi ya. Jadi ini tidak perlu diulang lagi karena ini adalah pembahasan yang tadi. Jadi di sini kita mulai menjumlahkan si 0,05 dengan warna yang ada di sebelah kanannya yaitu 0,06. Hasilnya menjadi 0,11 ada di sini. Kemudian prinsipnya sama ya. Jadi yang lebih kecil itu di sebelah kiri ya. Di sini frekuensi yang lebih kecil diletakkan pada sisi kiri, terlihat di sini ya. Jadi di sini warna 4 bergeser ke sebelah kiri karena dia nilainya kecil 0,08. Dan selanjutnya warna 0,05 yang tadi kita jumlahkan ya ditambahkan dengan warna 0,06 dan hasilnya adalah 0,11. Ini sudah dibuat pohon biner seperti ini. Warna 0,11 ini nantinya akan dijumlahkan dengan 0,08. Nah, hasilnya adalah 0,08 ditambah 0,11 yaitu 0,19. Ingat ya, warna 3 bergeser ke sebelah kiri karena apa? Karena dia nilainya lebih kecil. Ya, lebih kecil tuh ya. Lebih kecil. Selanjutnya pasti sudah ketebak sama kita ya. Dia harus dijumlahkan kembali. Jadi konsepnya adalah warna yang kecil selalu di sebelah kiri dan selalu kita jumlahkan. Langkah selanjutnya ya, kita sudah menambahkan 0,16 yang ada di slide tadi. Hasilnya adalah berapa? 0,16 ditambah 0,19. Hasilnya adalah 0,35. Sehingga mengakibatkan seluruh warna yang lebih kecil berada di sebelah kiri semuanya. Seperti itu ya, berada di sebelah kiri. Nah, ini kejadian langka karena ini saya ambil dari contoh-contoh yang cukup langka. Khusus yang ini ya, khusus yang ini mohon tidak dijadikan patokan karena ini adalah kejadian yang spesial sekali karena di sini setelah dijumlahkan ada 3 warna di sini yang bergeser. Ada 3 warna yang bergeser. Nah, kalau warnanya tidak ada 3 warna yang ada di sini, kita tidak dapat melakukan proses selanjutnya. Jadi kita tetap melakukan proses penjumlahan pada sebelah kirinya saja, seperti pada langkah 2 dan
angka 1 ya. Karena dia nilai yang ada, warna yang ada di sebelah kiri hanya satu nilai. Sekarang permasalahannya di sini, warna yang ada di sebelah kiri itu ada 3. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ketiga warna tersebut digabung sendiri. Kadang-kadang kita kalau ujian belum tentu dapat soal yang seperti ini. Ya, konsepnya kalau dia tidak meninggalkan 3 warna di sebelah kiri, jangan lakukan ini. Tapi lakukan langkah-langkah seperti langkah 1 dan langkah 2. Jadi cukup dijumlah ya. Setelah kita jumlahkan ketiga warna tersebut ya, di situ ada warna dari 0 yaitu 0,19 dan warna 0,21 itu kita jumlahkan menjadi 0,40, warna 0 dan 2 0,40, dan warna 0,25 itu dia dijumlahkan dengan 0,35 dijumlahkan ya di sini. Akhirnya terciptalah 134765 yang memiliki nilai 0,06 dijumlahkan kembali dengan warna 0 dan warna 2 yang memiliki nilai 0,40. Selanjutnya kita gabung semuanya hingga menjadi warna 1. Terkadang nilainya itu tidak menjadi 1. Terkadang ya, terkadang kita mendapatkan angka 0,98 ya, terkadang ya, atau 0,97 dan seterusnya. Jadi walaupun mereka 0,98 atau 0,97, maka hasilnya tetap dianggap 1 ya. Tapi yang kamu tulis yang ini 0,97. Yang kamu tulis atau 0,98. Misalkan ya, apabila mendapati. Ini khusus nih, khusus saya kasih tanda seru di sini. Nah, khusus kalau kamu mendapatkan nilai 0,98 atau 0,97, intinya angkanya itu biasanya mendekati 1. Kemudian kita berikan label 0 pada sisi kiri dan label 1 pada sisi kanan. Semua sama ya, sisi kiri 0, sisi kanan 1. Sisi kiri 0, sisi kanan 1, dan seterusnya, ini sama. Lanjut. Lalu, selanjutnya, manfaat dari pelabelan 0 dan 1 itu adalah seperti ini. Di sini ada derajat keabuan 0, maka nilai Huffman-nya itu adalah 00. Dari mana 00? Lihat dari sini. Untuk menuju ke angka 0, dia harus melompat dari 0 ya, ke 0. Ukuran bitnya 2, jelas karena jumlah digitnya ini ada 2. Dan banyaknya piksel itu 790. Ini diambil dari soal ya. Ini dari soal ya. Dari soal. Udah ada jawabannya. Yang kita fokus sebenarnya cuma di sini aja. Lanjut. Warna 1 itu 1 dan 0. Dari mana 1 dan 0? Lihat ya. Warna 1, turun dulu ke sini 1 ya. 1 dan 0. 1 dan 0. Bagaimana dengan warna 2? Warna 2 itu 0 dan 1. 0 dan 1, jumlahnya 2 digit ya. Makanya nilainya 2. Kemudian warna 3 itu 1, 1, 0. Warna 3 ada di sini. Ini warna 3 nih. Berarti gini loncatnya. 1, 1, dan 0. Hal tersebut serupa dengan yang lainnya di bawah, itu sama caranya. Jadi di sini totalnya kita 3 digit ya. 3 dari mana? Karena ini jumlah angkanya ada 3. 1, 1, dan 0. 3 ya. Nah, ini adalah proses perhitungannya. Jadi, kita mengalihkan antara jumlah digitnya dengan jumlah pikselnya. Jumlah piksel 790 dikali 2 bit. Nih, 790 kali 2 bit. Ini 2 bitnya. Kemudian 1023 dikali 2 bit. Nih ya, 1023 ini dikali 2 bit. Ini sama.
Kemudian ini adalah citra yang belum dikompresi. Sebelum dikompresi dia warnanya seperti ini, jumlah piksel dikali 3 bit ya, derajat karbon 3 bit. Kemudian kita ambil nilai rasionya di sini, langsung aja kita lihat ya, 100% dikurangin 11.053 dari sini nih ya, ini dibagi 12.288 diambil dari sini, dikali 100%, maka gambar tersebut sudah dimampatkan sebanyak 10%. Saya rasa ini kejadiannya ini 10% berarti proses pemampatannya sedikit ya. Karena kenapa? Karena ini pikselnya itu besar-besar loh, lihatin jumlah pikselnya. Warna satu ada 1000 dan seterusnya. Lanjut, kita ngebahas masalah metode spatial compression, di mana metodenya itu namanya RLE, Run Length Encoding. Kalau kamu pengguna Photoshop, kamu biasanya cukup familiar dengan istilah RLE. Di aplikasi Adobe Photoshop itu ada kompresi image. Ada banyak sekali metode, salah satunya adalah RLE. Baik, di sini paling gampang proses perhitungannya. Jadi di sini adalah melihat jumlahnya saja. Angka 1,5 mengartikan bahwa angka 1 pada barisan pertama itu ada 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Angka 1 ada 5. Ya, ini artinya angka 1 ada 5. Di sini ada 2,1, berarti warna 2 ada 1. Pembuktiannya adalah warna 2 hanya ada 1. Ya. Di baris kedua, nih baris kedua yang ini. Nah, ini baris kedua yang ini. Warna 1 ada 1, benar ya, cocok ya. Warna 1 ada 1. Warna 3 ada 1, benar. Warna 4 ada 4, jadi 4,4 artinya warna 4 ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Lanjut ke baris berikutnya. Warna 1 ada 2, benar ya. Warna 1 ada 2, 1, 2. Warna 3 ada 3, 1, 2, 3. Dan warna 5 ada 1. Ya. Selanjutnya nih yang di bawah sama, warna 1 ada 4, 1, 2, 3, 4, dan warna 3-nya ada 2, 1, 2. Jadi ini adalah warna yang sebelum dimampatkan dan yang setelah dimampatkan, seperti ini. Terlihat tidak begitu banyak ya penekanannya. Kita lihat rasionya, benar sekali, saya tadi baru saja ngomong angka kompresinya itu tidak banyak. 70 diambil dari mana? Diambil dari warna yang telah dikompresi, 70. Dan kemudian dibagi dengan 72 dikali 100% dan dikurangi 100%. Jadi dapat angka 2,78. Artinya warna telah dimampatkan sebanyak 2,78%. Lanjut, metode Lucey compression. Dia masuknya dalam golongan quantizing compression. Studi kasus di ini adalah contoh citra sebanyak 5x13 piksel dengan derajat karbon itu 4 bit. Baik, kita buat histogramnya dulu. Di sini warna 0 ada 2 ya jumlahnya, ada 2 piksel, dan warna 1 ada 2 piksel. Hitung aja di sini kalau mungkin butuh pembuktian. Warna 1 ada 2, 1, 2. Ini warna 1 ada 2. Warna 2 ada 9, warna 3 ada 11 dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk dari ini. Kemudian kita ubah derajat karbonnya ya. Misalkan di sini ada kompresi gambar dari 16 warna atau 4 bit menjadi 4 derajat karbon atau 2 bit. 2 bit berarti warnanya itu skalanya adalah 0 sampai 3. 0, 1, 2, dan 3 skala warnanya ya. Maka dibuat 4 kelompok. Kelompoknya ada 4 nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan nilai rata-ratanya adalah 65 piksel dibagi 4. 4 itu diambil dari jumlah kelompoknya, ini 4. Dan angka 65 itu diambil dari soal yang tadi di langkah pertama. Ini soalnya, 65 itu diambil dari sini. Ya. Jadi pengelompokannya itu hasilnya adalah 16,25, jadi bisa lebih dan bisa kurang. Baik, selanjutnya kita buat dia menjadi 4 kelompok. Ini 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3, dan kelompok 4. Ini diambil dari soal. Ini soalnya ya, ini soal. Soal yang tadi, yang ada di langkah pertama, yang ada di sini. Ini yang ada di sini ya. Ini ambil dari sini ya. Itu. Baik, kita buat kelompok. Kita kelompokkan 2 tambah 2 ditambah 9 dan hasilnya adalah 13. Kenapa kita nggak jumlahkan lagi 11? Itu terlalu besar. Sementara kan syarat kita kan hanya ada itu 16,25. Kalau kita tambah menjadi 11 itu terlalu besar. Berarti jadi berapa tuh? Jadi 24 ya. Dan itu nggak masuk. Karena itu terlalu berlebihan. Tidak sesuai dengan 16,25-nya. Jadi ini kelompok 1, jumlah pikselnya adalah 2, 2, dan 9. Yang hasilnya adalah 13. Kelompok kedua itu adalah 11 dan 9. Kok ini bisa ya? Ke 20. Karena kenapa? Karena seperti ini perhitungannya. Di sini apabila kita hanya mengambil 11 saja, apabila kita mengambil hanya 11 saja, maka angka ke-16-nya itu jauh. Kalau tidak percaya, ada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kekurangannya adalah 6 angka, kekurangan 6 angka ya. Kekurangan 6 angka, ya kan? Kalau misalnya kita mau mengambil syarat 16,25 yang ini, kita bisa kurang 6 angka. Dibandingkan dengan apabila kita menjumlahkannya dengan 9, maka kita kelebihannya tidak banyak. Kita hitung ya, 20, 19, 18, 17. Ya, selisihnya itu tidak banyak. Selisihnya tidak banyak. Itu selisihnya apa? Kelebihan 3 ya, plus 3. Jadi, itulah kenapa angka 20 itu diambil. Seperti ini. Jadi, kelompok 2 hasilnya adalah 20. Dan kelompok 3 adalah 17. Sedangkan kelompok 4 hasilnya adalah 15. Baik, setelah kita mendapatkan jawaban ini yang diambil dari slide sebelumnya, sekarang kita petakan ke dalam warna baru. Ingat warna baru kita berapa bit? 2 bit, yaitu skala 0, 1, 2, dan 3. Kita petakan di sini 0, 1, 2, dan 3. Ya, kita taruh dia nih, kita letakkan dia. Dan ini kita letakkan dia, mereka berdua ini letakkan ke sini. Pemetaannya sudah terlihat. Kelompok 13 akan kita konversi ke dalam warna 0. Kelompok 20 akan kita konversi ke dalam warna 1. Kelompok 17 akan kita konversi ke dalam warna 2. Dan kelompok 15 akan kita konversi ke dalam kelompok 3. Jadi intinya dari seluruh gambar yang tadi, ini adalah jawaban ujian. Apabila nanti ada ujiannya, ini adalah jawaban yang diinginkan dari penguji. Jawabannya seperti ini. Jadi tidak perlu dibuat langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Tidak perlu. Karena dari gambar sini aja sudah terlihat hasilnya. Selanjutnya, ini adalah warna sebelum dikompresi. Dan ini adalah warna yang setelah dikompresi. Wah, dari mana itu hasilnya? Kita lihat ya di sini ya. Warna 2 termasuk dalam kelompok warna ini ya. Nilai keabuan yang barunya yaitu 0. Maka dia berubah menjadi 0. Baik. Sudah paham? Kita ulangi lagi. Dia bagaimana dengan warna 9? Ini warna 9. Dia termasuk dalam kelompok 3. Ini warna 9 ya. Warna 9 termasuk dalam kelompok keabuan 3. Maka dia berubah menjadi warna 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah warna yang lama dikompresi menjadi warna yang baru. Dan hasil dari perhitungan yang tadi kita buat menghasilkan perhitungan ini. 65 dikali 2 dibagi 65 dikali 4 dikali 100% dikurangin 100%, maka hasilnya adalah 50%. Artinya citra itu telah dimanfaatkan sebanyak 50%. Dan ini adalah hasil dari citra ASI menjadi warna yang telah dikompresi. Terlihat gambarnya agak blur. Lihat ya, terlihat ya warnanya agak blur di sini. Seperti itu. Baik, sampai sini aja penjelasan pada
pertemuan kita tentang pemampatan citra. Semoga bermanfaat dan semoga pada saat mengerjakan soal ujian diberikan kemudahan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.